Markus pasal 13 ayat 1. Ketika Yesus meninggalkan rumah Tuhan, seorang dari pengikut-pengikutnya berkata, "Bapak Guru, coba lihat bangunan-bangunan itu. Perhatikan batu-batunya, bukan main bagusnya." Markus pasal 13 ayat 2. Yesus menjawab, "Engkau melihat bangunan-bangunan yang besar itu, bukan? Tidak satu batu pun dari bangunan-bangunan itu akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semuanya akan dirobohkan." Markus pasal 13 ayat 3. Kemudian Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan duduk di tempat yang berhadapan dengan rumah Tuhan. Lalu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas datang kepadanya untuk berbicara dengan dia secara pribadi. Markus pasal 13 ayat 4. "Coba Bapak beritahukan kepada kami," kata mereka kepadanya, "kapan semuanya itu akan terjadi? Dan tanda-tanda apakah yang menunjukkan bahwa sudah waktunya?" Markus pasal 13 ayat 5. "Waspadalah," jawab Yesus, "jangan sampai kalian tertipu." Markus pasal 13 ayat 6. "Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' lalu menipu banyak orang." Markus pasal 13 ayat 7. "Kalau kalian mendengar bunyi-bunyi pertempuran dan berita-berita peperangan, jangan takut. Hal-hal itu harus terjadi, tetapi itu tidak berarti bahwa sudah waktunya kiamat." Markus pasal 13 ayat 8. "Bangsa yang satu akan berperang melawan bangsa yang lain. Negara yang satu akan menyerang negara yang lain. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi dan bahaya kelaparan. Semuanya itu baru permulaan saja, seperti sakit yang dialami seorang wanita yang mau melahirkan." Markus pasal 13 ayat 9. "Kalian harus berhati-hati, sebab kalian akan ditangkap dan diseret ke mahkamah-mahkamah. Kalian akan dipukul di rumah-rumah ibadat. Kalian akan dibawa menghadap penguasa-penguasa dan raja-raja karena kalian pengikutku. Dan itulah kesempatan bagimu untuk memberi kesaksian tentang aku kepada mereka." Markus pasal 13 ayat 10. Kabar baik dari Allah itu mesti disebarkan dahulu kepada segala bangsa. Markus pasal 13 ayat 11. "Dan bila kalian ditangkap dan dibawa ke pengadilan, janganlah khawatir tentang apa yang harus kalian katakan. Kalau sudah sampai waktunya untuk berbicara, katakanlah saja apa yang diberitahukan kepadamu pada waktunya. Karena kata-kata yang kalian ucapkan itu bukan kata-katamu sendiri, melainkan datang dari Roh Allah." Markus pasal 13 ayat 12. "Orang akan mengkhianati saudaranya sendiri untuk dibunuh. Itu pun yang akan terjadi antara bapa dengan anaknya. Anak-anak akan melawan ibu bapaknya, dan menyerahkan mereka untuk dibunuh." Markus pasal 13 ayat 13. "Kalian akan dibenci oleh semua orang karena kalian pengikutku. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir, akan diselamatkan." Markus pasal 13 ayat 14. "Kalian akan melihat kejahatan yang menghancurkan, berdiri di tempat yang terlarang baginya." Catatan kepada pembaca, perhatikanlah apa artinya. Pada waktu itu orang yang berada di Yudea harus lari ke pegunungan. Markus pasal 13 ayat 15.
Orang yang berada di atas atap rumah jangan turun dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Markus pasal 13 ayat 16. Orang yang berada di ladang jangan kembali untuk mengambil jubahnya. Markus pasal 13 ayat 17. Alangkah ngerinya hari-hari itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang masih menyusui bayi. Markus pasal 13 ayat 18. Berdoalah supaya hal-hal itu jangan terjadi pada musim hujan. Markus pasal 13 ayat 19. Pada hari-hari yang mengerikan itu akan ada suatu kesusahan yang belum pernah terjadi, semenjak Allah menjadikan dunia sampai sekarang, dan tidak pula akan terjadi lagi. Markus pasal 13 ayat 20. Sekiranya Allah tidak memperpendek masa itu, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Tetapi karena umatnya, Allah memperpendek masa itu. Markus pasal 13 ayat 21. Pada waktu itu kalau seseorang berkata kepada kalian, "Lihat, Raja Penyelamat itu ada di sini," atau "Lihat, ia ada di situ," janganlah percaya kepada orang itu. Markus pasal 13 ayat 22. Sebab penyelamat-penyelamat palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Mereka akan mengerjakan perbuatan-perbuatan luar biasa dan keajaiban-keajaiban untuk menipu kalau mungkin, umat Allah juga. Markus pasal 13 ayat 23. Jadi, waspadalah. Semuanya itu sudah aku beritahukan kepadamu sebelum hal itu terjadi. Markus pasal 13 ayat 24. Setelah masa kesusahan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak lagi bercahaya. Markus pasal 13 ayat 25. Bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan para penguasa angkasa raya akan menjadi kacau balau. Markus pasal 13 ayat 26. Pada waktu itu Anak Manusia akan terlihat datang di dalam awan dengan kuasa besar dan keagungan. Markus pasal 13 ayat 27. Ia akan mengutus malaikat-malaikat untuk mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung-ujung bumi ke ujung-ujung langit. Markus pasal 13 ayat 28. Ambillah pelajaran dari pohon ara. Kalau ranting-rantingnya hijau dan lembut, dan mulai bertunas, kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat. Markus pasal 13 ayat 29. Begitu juga kalau kalian melihat hal-hal itu terjadi, kalian tahu bahwa waktunya sudah dekat sekali. Markus pasal 13 ayat 30. Ketahuilah, semua peristiwa ini akan terjadi sebelum orang-orang yang hidup sekarang ini mati semuanya. Markus pasal 13 ayat 31. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Markus pasal 13 ayat 32. Meskipun begitu, tidak seorang pun tahu kapan harinya atau kapan jamnya. Malaikat-malaikat di surga tidak dan Anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Markus pasal 13 ayat 33. Jadi kalian harus berjaga-jaga dan waspada, sebab kalian tidak tahu kapan waktunya. Markus pasal 13 ayat 34. Keadaannya ibarat seorang yang meninggalkan rumahnya lalu pergi ke tempat yang jauh.
Ia menyuruh pelayan-pelayannya mengurus rumahnya, dan memberi tugas kepada mereka masing-masing. Kepada penjaga pintu, ia berpesan supaya berjaga baik-baik. Markus pasal 13 ayat 35. Sebab itu kalian harus berjaga-jaga, sebab kalian tidak tahu kapan tuan rumah itu akan kembali, mungkin pada sore hari, mungkin pada tengah malam, mungkin pada waktu subuh, atau mungkin pada waktu matahari terbit. Markus pasal 13 ayat 36. Kalau ia datang tiba-tiba, janganlah sampai ia menemukan kalian sedang tidur. Markus pasal 13 ayat 37. Apa yang kukatakan ini kepadamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah.